Gimana rasanya? Ya di situ karena sama cowok ya dulu, sama cowok, jadi ya kayak gimana baru pertama kali, terus geli gimana sih lidahnya dimainin sama cowok gitu. Tapi Lidah kamu ke rasanya lidah. gimana? Aku juga kayak ngerasain, aku balas kisahnya, aku nggak ngerasain gimana gitu, nggak ngerasain risih. Terus Mau mau merasakan gitu, getaran? ya mau, tapi emang aku nggak bilang aku nggak lebih gitu. Terus Sama yang cewek itu enakan mana? sama yang cewek dong, sama pacar aku. Terus abis itu udah kita kissing gitu. Di saat kita kissing tiba-tiba ayahku masuk. Terus kita kaget. Terus ayahku bilang, ngapain kalian? Terus dia ngelak langsung ngambil barang aku kan. Enggak nih, mau ngambil ini. Terus langsung, iya cuma mau ngambil ini kok. Aku ngelak juga kan. Di situ aku nggak berani bilang ke ayah. Terus abis itu aku bilang, yaudah om, udah kan udah ngambil barangnya gitu. Aku mau lanjut makeup nih. Terus dia balik badan, ayah aku juga balik badan sambil nengok ke arah aku gitu. Gimana sih ngedipin mata. Nah abis itu udah kayak gitu, emang ayah aku kan sering bawa temennya ke rumah, sering banget malahan, bisa setiap hari. Kalau bawa satu apa rame-rame itu ya? Rame-rame kan. Jadi kayak ya udah kita sering ketemu, tapi emang kita jarang kan, jarang buat kisah, jarang itu. Jadi dia main lagi tuh yang kemarin tuh? Iya main lagi, main ke rumah aku lagi, terus ya nyapa aku. Nah di satu malam itu dia nginep, terus dia bilang dia mau tidur di ruang tamu kan. Ya udah, aku cuma nyiapin bantal sama selimut disuruh ayah aku. Aku nyiapin, terus aku bilang tinggal ya om, aku juga mau tidur gitu. Nah nggak seberapa, jam 12-an dia masuk. Orang kan udah pada tidur ya, ayah aku udah pada tidur, cuma dia doang yang nginep kan. Teman-teman aku juga udah pada pulang. Suka sama dia? Awalnya sih enggak kak, dari awal dia kisah juga aku nggak suka sebenarnya. Nah Orangnya seperti apa? orangnya tinggi, berotot, rambutnya bagus banget, halus gitu. Bapak kamu udah tidur? Udah, ayah aku udah tidur. Terus dia ngajarin aku gimana caranya melakukan adegan seksual gitu. Akhirnya dia buka baju aku. Terus aku bilang ngapain gitu. Dia cuma ngerem doang. Dia buka caranya dia sendiri kan. Caranya dia Dikunci nggak kamarnya? Dikunci di situ, dikunci sama dia masuk dikunci. Terus nah habis itu dia bilang gini, isi dong gitu. Aku baru baju doang karena aku emang nahan kan. Nah aku juga masih sekolah, gue masih sekolah, masa depan gue masih panjang gitu. Kira dia bilang isi Nara gitu kan. Terus dia, hah gimana caranya? Kayak kamu es krim aja katanya, kata si om ini. Terus akhirnya kepala aku tuh didorong buat ngisi punyanya dia. Nah pas udah dia masukin kan punya dia tuh gede banget kak. Emang orangnya gemuk atau? Orangnya nggak gemuk-gemuk banget. Terus punya dia gede banget kan, emang berurat gitu. Ya, berurat. Berurat. Punya dia berurat. Iya. Terus warnanya apa? Ya warnanya bentar. Emang warna coklat gitu. Ada bulunya? Ada. Terus pendek, panjang? Bulunya tipis-tipis aja gitu. Pendek, panjang? Pendek. Besar? Terus habis itu kepalaku disodorin kan ke punya dia. Tadinya aku nggak mau, aku ngegeleng gitu. Terus disuruh buka mulut, emang agak paksa gitu. Terus habis itu akhirnya aku buka mulut, aku isinya dia kan yang gede itu. Nah aku bingung kan, aduh apa nih, takut ketahuan ayah. Terus akhirnya dia masih gituin kepala aku, naik turun tuh. Pas kamu menikmatinya nggak? Tadinya aku cuma kayak enggak gitu. Terus habis baru pas di pertengahan udah begitu aku udah bisa sendiri kan. Akhirnya dia ngelepas dari rambut aku gitu. Habis itu udah aku bisa sendiri. Dia sambil ngerasa aku kan. Dia nggak berapa lama habis itu dia pengen bukan aku. Terus aku tahan, aku enggak om gitu kan. Aku masih sekolah. Terus dia bilang ya udah sampai punya aku keluar kata dia. Terus kata aku iya, aku nurut di situ. Kenapa kamu nurut? Mungkin masih polos-polos gimana gitu. Kira aku cuma nurutin dia doang. Tapi kamunya nggak mau dimasukin? Enggak. Pada saat itu? Enggak, pada saat itu aku nggak mau. Kamunya? Tapi aku nggak berani. Terus akhirnya karena aku udah pernah nonton juga kan, aku tahu gimana. Terus abis itu pas aku punya dia yang gede itu tuh, dia
nggak ada, cuma megang-megang aku. Terus akhirnya aku naik ke badan dia, terus dia bikin cupang di sini banyak. Dan aku bilang, pas udah selesai aku bilang, oh ini gimana hilanginnya gitu kan. Kamu pakai makeup kamu, nanti ketahuan ayah gimana. Enggak kok. Terus pada saat itu udah selesai, kita di jam 3-an mungkin ya. Dia mau pamit pulang, terus yaudah nanti kalau ayah kamu bangun bilangin ya kalau om udah pulang gitu. Lah om pagi banget kenapa gitu. Terus kata omnya nggak apa-apa, aku mau pulang aja. Mau pulang. Akhirnya nggak berapa lama dari situ dia nyebar undangan. Terus ayahku kan ngasih tahu aku buat datang kan sekeluarga. Undangan apa? Undangan nikah. Jadi dia nikah? Iya, seminggu setelah itulah. Wah kurang ajar. Ya udah. Ceweknya kamu kenal? Enggak, aku nggak kenal. Kirain aku emang single kan, emang nggak pernah bawa pasangan. Terus ke rumah. Perasaan kamu pas tahu undangan itu? Sakit sih, karena ya udah gituin dia gitu loh. Tapi dia tinggal nikah. Untung aja aku nggak nyerahin kehormatan aku gitu kan. Tapi papa kamu datang? Papaku datang dengan kita yang nggak, ya aku datang juga. Ya udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Oke, jadi datang terus gimana reaksinya pas salaman gitu ke pelaminan? Ya cuma kayak senyum ke aku gimana gitu. Terus aku kurang ajar. Ya udah aku cipika-cipiki sama mantannya juga kamu kan. Kamu ngedendam sama dia? Enggak, biasa aja gitu. Jadi akhirnya aku lanjutin, aku nggak pacaran di situ dari aku lulus kan. Nah, baru kuliah semester akhir ketemu si tadi yang cewek yang aku les. Iya, terus kalau pacaran cewek sama cewek gimana pacarannya? Ya kayak pada biasanya kayak orang sahabatan mungkin orang bilang ya. Kompak gitu ya? Kompak, CS banget, baju couple, bercanda. Kalau baju kamu pokoknya ketara banget itu. Iya, kalau baju ya. Ada ciri-ciri nggak kalau orang itu pacaran seperti apa? Yang kita orang awam bisa memprediksi, wah itu lagi pacaran. Oh, mungkin dari caranya dia. Kadang berbeda sih cara orang bisa memprediksi. Caranya gitu. Gimana? Nah, pasti orang-orang pada umumnya kan kalau misalnya salah satu ada yang tomboy, Kak. Harusnya gitu. Tapi kita nggak ada yang tomboy di sini. Bajunya kita nggak ada yang tomboy. Kan nggak menjamin. Ya tapi kan kita nggak kalau di luar emang nggak bersikap gimana gitu. Biasa aja. Kayak sahabatan pada umum, pegangan tangan, gandengan. Kalau cewek sama cewek jadi cowoknya siapa? Maksudnya yang jadi kayak pelindungnya gitu? Dia. Iya. Kamunya lebih feminin. Akunya lebih feminim. Karena emang aku diperlakukan ayah feminim kan. Kayak ya udah. Terus kayak ya udah dia ngebayarin semuanya kalau jalan. Terus mungkin kalau misalnya orang-orang ngiranya aku les, pas dia memperlakukan aku kayak mungkin lagi makan. Nah kan kalau misal sahabatan kan ogah-ogahan kan kalau disuapin atau dilap-lap. Kayak nih biasanya nasi tisu doang kan kalau orang sahabatan biasa. Tapi kalau aku tuh dilapin gitu. Awas nih. Kadang manggil sayang di luar, kadang kayak ya gimana gitu. Kadang gue elu. Jadi sekarang manggilnya apa? Manggilnya babe. Dia juga sama? Iya, dia juga sama manggil aku babe. Dia orang itu siapa? Pacar kamu itu pernah pacaran sama cowok? Aku kurang tahu deh, aku nggak tahu masa lalu dia gimana. Terus kamu kenal sama keluarganya pacar kamu itu? Aku kenal, tapi emang cuma sebagai sahabat gitu loh. Iya. Perkenalinnya. Orang tuanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Orang tua aku juga nggak tahu. Terus kalian menikah? Aduh, itu kurang tahu ya Kak, karena kita baru ngejalanin 2 tahun pacaran gitu. Lagian kan juga nggak akan bisa nikah kan, percuma kan? Iya, tapi aku nyaman sih sama dia Kak, ngerasa Dan dihargain. Iya, aku ngerasa dihargain di situ Kak. Kita kan bisa tinggal berdua kalau misalnya nikah kan. Kamu nggak pengen punya anak? Lucu loh, punya anak gitu. Aduh, sampai sekarang sih belum kepikiran ya Kak. Belum kepikiran gimana. Ayah kamu jodohin kamu? Aku sih sebenarnya bisa nolak aja. Tapi kalau ayah aku kekeh gitu, aku nggak bisa nolak. Tapi sekarang ayah aku nggak gimana sih, malah larang aku untuk pacaran dulu. Atau cowok nggak ada yang deketin kamu gitu di sosmed? Banyak, kan sosmed aku dipegang dia. Waduh, semuanya. posesif dia ya? Iya, posesif banget Kak. WA aku, sosmed aku pada dipegang sama dia. Kamu nggak pegang sosmednya dia? Aku megang, tapi emang sosmed dia flat aja. Kayak nggak ada yang chat gitu. Ya karena postingannya mungkin kita berdua mulu kali ya, orang-orang pada tahu, followers dia pada tahu kalau misalnya. Kalau dia isinya postingan berdua terus. Iya. Kalau sosmed kamu isinya apa? Isinya ya kayak makanan estetik aku. Ya apa aja yang aku post. Tapi mungkin kamu upload foto dia juga? Iya, upload. Captionnya nggak ada jalan-jalan atau healing gitu, atau lunch.
Nggak my girl gitu. Iya, enggak. Kan followers aku masih mikir ya udah sahabatan biasa. Mungkin followers dia beda, followers aku juga beda gitu kan. Pada saat itu, jadi kita ngejalanin kayak biasanya aja. Nah, gongnya ini pas aku nginep di rumah dia. Oke, kenapa tuh? Ayahnya nggak tahu ngeliatin aku tuh kayak tatapan gimana gitu, nggak suka gimana. Nggak suka? Iya, karena emang mungkin nempel mulu kan. Mencurigakan kamu ya kali. Bisa jadi mungkin dia mikir kayak gitu, tapi aku nggak hirauin itu semua. Terus? Nah, habis dari situ aku kayak ya udah sama-sama makan bareng kan, makan malam bareng, dinner bareng. Terus habis itu udah kita masuk ke kamar kan, aku masuk kamar dia buat skincarean, buat siap-siap untuk tidur. Dari situ karena dia di kos alat-alatnya nggak dibawa, jadi dia nggak bisa apa-apa kan pakai alat-alat itu. Nah kan kita pulang ke rumah orang tuanya. Nah abis itu kita akhirnya main tuh masih seperti biasa aja, nggak ada yang. Badannya kamu sama dia sama? Badannya gedean dia dan tinggian dia. Oh, nggak bisa berbagi barang dan baju. Misalnya kamu pakai sepatu aku nih, pakai jaket aku. Enggak, kecuali aku yang mau pakai baju dia kayak oversize gitu. Nah baru aku mau pakai baju dia, minjem ya gitu. Kita tuh masih bisa minjem. Kalau enggak dia mau pakai ketat-ketat ya dia pakai punya aku, nggak beda jauh sih sebenarnya. Tapi tinggian dia. Terus? Nah itu di rumah itu emang pintunya emang nggak ada pintu gitu, kayak horden doang kamar dia. Terus gimana dong? Dari situ karena ayahnya udah curiga banget kan, kita emang gak ngapa-ngapain gitu. Tapi pas malam orang tuanya tidur, dia mastiin udah tidur, aku juga udah tidur di situ. Terus dia tiba-tiba ngeraba badan aku kayak. Oh, dia berani padahal di rumahnya ya? Iya, aku juga kagetnya di situ dia berani di rumahnya sendiri. Terus dia ngeraba aku, gunung aku pakai dua tangannya itu. Dia cuma ditutupin selimut lagi? Iya, ditutupin selimut. Kalau ada yang masuk gimana? Nah habis itu ya udah dari situ kita ya coba habis kita kayak ya menjalani kayak biasanya aja, nggak ke gap. Nah itu pasti akhir mamanya masuk. Mama sebenarnya welcome aja ke aku. Mamanya masuk tiba-tiba ngomel-ngomel ngeliat aku mungkin yang lagi di atas, terus lagi kiss kan. Terus akhirnya mamanya marahnya gimana? Kita pakai baju dulu. Kan nggak ada pintu. Iya, makanya makanya bisa langsung masuk kan? Iya bisa langsung masuk, kita juga nggak nyadar. Kita nggak nyadar, ternyata mamanya udah liatin dari tadi adegan kita. Terus gimana? Terus akhirnya dia ngomong, kok bisa sih bukannya dia sahabat kamu gitu-gitu. Terus habisnya, aduh bisa dijelasin katanya si kan. Bisa dijelasin kok mah gini. Terus habis, apa mau jelasin apa lu sih gitu kan. Aku cuma diem doang. Lexa. Oh ya Lexa. Aku cuma diem doang kan, aku bingung mau ngomong apa, sambil nahan malu gitu kan. Nah habis itu aku tadinya mau diusir, terus kata Alexa, kalau mama ngusir dia berarti mama ngusir aku juga. Terus akhirnya gak lama dari situ ayahnya keluar ke bangun, kenapa nih, ada apa gitu kan. Ketahuan deh. Ini anak kamu, kata mamanya. Kenapa dia, kenapa Alexa? Tadinya masih kayak natap aku tuh bapaknya. Dari situ kita diinterogasi kan, udah berapa lama? Kira jawab dengan jujur, karena udah kepergok juga kan kak. Berapa lama? Kita emang udah 2 tahun, jalan 3 tahun sih kak. Shock dong orang tuanya? Iya. Mamanya Shock, nangis kan? atau gimana? Mamanya kaku, terus nahan nangis gitu loh, kayak gimana sih, kecewa sama anaknya gitu. Terus disuruh putus. Nah abis itu kita nggak mau putus, kita masih sama-sama nyaman mungkin kan ya. Berarti kamu nggak dengar apa kata orang tua dong, disuruh putus. Bandel ya? Bandel. Dia juga bandel. Terus abis itu ya kita nggak dengerin Diusir apa nggak? si Lexa ya enggak, cuma ya kita balik lagi ke kosan. Keluarga kamu gimana, nggak disampaikan tuh sama? Enggak, karena sama-sama nggak tahu kan Ya, keluarga. maksudnya keluarga dia kan udah tahu nih, nggak nanya mama kamu mana gitu, biar saya kasih tahu mama kamu gitu. Enggak, mungkin karena emang shock, nggak mikir kemana-mana, mikirnya ke anaknya doang ya. Abis itu Keluarga udah kamu harmonis? sebenarnya enggak kak. Ya ayah tuh kerja mulu, jadi kayak ya udah. Ayah jarang di rumah, mama juga ya jarang di rumah, main mulu sama teman-temannya. Aku makanya aku ngekos, kadang pulang kadang-kadang doang, padahal rumah sama kosan tuh ya nggak beda jauh lah. Biar apa? Biar nggak dengar kalau mereka berantem aja gitu. Sering berantem, kalau udah sampai pas-pasan itu sering berantem. Aduh dari mana sih gitu, paling gimana. Ya sering berantem, makanya aku menghindari kata berantem itu kan. Daripada aku stres di rumah nggak kelar itu skripsi, nanti aku tambahin diomelin. Jadi aku ngekos. Sebenarnya ngapain sih ngekos gitu, padahal hidup di rumah enak gitu. Tapi ya enggak sih,
kata aku mending aku ngekos. Terus pas abis ketahuan itu? Pas aku ketahuan, aku balik ke rumah aku, terus kita emang nggak ketemu dulu. Kita biarin dulu semuanya ngereda gitu. Kita nggak Berapa ketemu. lama? Sebulan. Tapi dia masih nyadap aku, masih tahu aku kemana gitu. Masih izin lah, aku mau kesini ya gitu. Terus ya udah, aku bilang, kadang aku kan emang anaknya keluar mulu bosan di kosan ya. Aku main. Kenapa nggak ketemu sebulan? Kan kita lagi meredakan masalah yang ada di rumah. Nah, kan ayahnya masih mantau si Lexa ini. Pas habis itu kita Setelah sebulan nggak ketemu, setelah sebulan nggak ketemu, ya mungkin rasa itu hilang atau nggak tertarik gitu. jadi nggak tertarik lagi? Belakangan ini sih emang agak-agak cuek ya kita. Kita agak-agak cuek Sama gitu. cowok kamu masih mau? Untuk sekarang sih masih belum, tapi lagi perlahan buka buat cowok juga kan. Lagi buka buat cowok ya? Lagi buka lowongan? Iya, lowongan buat siapa tahu bisa jadi cowok abis ini kan, bisa Iya. normal gitu. Kamu pengen normal? Aku sih sebenarnya pengen normal kak, tapi emang rasa nyaman ini nggak bisa ya gimana sih? Bisa lah. Ya susah gitu maksudnya. Setelah itu sama cowok cuma itu doang? Ada nggak pengalaman kamu sama cowok lainnya? Sama cowok sebenarnya belum ada selain sama si Om Wira itu pas aku SMA. Kalau kamu misalnya ngelihat orang lain Pacaran. juga, Oh, pacaran itu gimana? kalau aku ngeliat, ya karena aku udah pernah ngeliat, aku bisa bedain mana sahabat biasa, mana yang les gitu. Terus kamu gimana? Ya, aku cuma ya biasa menghidup, ya jalan aja kayak normal. Cuma paling, gitu. Romantis banget, gue kayaknya pernah nih kayak gini. Terus habis itu, gue pernah nih, gitu. Terus ya udah, kayak ngenang-ngenang aja. Karena emang udah jarang ketemu, udah cuek-cuekan. Sampai sekarang sih cuek-cuekan. Kan nggak bisa putus, tapi nggak bisa putus dan nggak mau putus juga gitu, masih tertarik lah. Nah, dan sekarang terus aku abis itu kenal cowok kan, salah satu teman kampus, cutting lah, Apa tuh? kakak tingkat gitu. Kakak tingkat. Terus deket, si Lexa ini tahu. Terus tapi biasanya dia posesif kan, tapi sekarang dia nggak posesif. Nah, Nggak cemburu, bodo amat. Udah Iya. punya pacar kali? ya nggak tahu deh, aku nggak pernah ngecek sosmednya yang lain kan. Aku juga ya itu privasi dia gitu, Sosmed kamu masih dihandle dia? masih. Tapi aku masih menghargai privasi dia, tapi dia nggak tahu deh aku. Terus kalau misalnya nih, kamu lagi pengen nonton video begituan, kamu biasanya nonton yang atau yang cewek Yang cowok? biasa. Yang biasa? Iya, yang gak les. Kok bisa? Nggak tahu, aku kayak kalau ngeliat yang nonton yang lesbi aku ngerasa ilfil aja, tapi aku ngelakuin itu. Kok bisa? Padahal kan itu udah bagus ya, maksudnya kamu tertariknya kalau nonton tuh yang normal. Itu kan berarti udah poin plus kamu bisa kembali ke normal gitu. Tapi untuk pacaran sama laki-laki tuh aku masih mikir kak, Males gitu ya? males gitu dengan cangcing-cungnya si cowok. Padahal bukannya cewek yang lebih ribet. Cowok sih kalau lebih ribet menurut aku. Mungkin kalau sama-sama cewek itu ngerti lah gimana. Tapi kalau misalnya sama cowok tuh, cowok kadang nggak ngerti kak. Kadang nyepelein lah, selingkuh lah. Kalau sama-sama cewek kan tahu ya. Kan gimana. cewek juga bisa selingkuh. Tapi yang aku sama jalanin sekarang nggak pernah selingkuh sih kak, masih adem ayem gitu. Tapi emang agak cuek aja. Udah, akhirnya kita diem-dieman itu selama sebulan reda, kita ketemu. Setelah kamu ketahuan? Iya, setelah ketahuan sama keluarganya dia, kita ketemu. Nggak, maksudnya ketahuan sama kamu pacaran Sama cowok. Aku nggak pacaran sama cowok, aku cuma deket doang. Itu kan ketahuan, tetap ngajakin ketemu. Ya tetap ngajakin ketemu. Terus abis itu ya cerita aja, tapi kita nggak ngelakuin lagi. Kita cuma cerita maunya gimana gitu. Jadi maunya gimana? Terus aku bilang aku nggak mau gimana-gimana, aku mau lanjut. Nah di situ mungkin emang agak blok ya kayak. Terus ya udah bucin maksimal mungkin sama si ceweknya ini. Udah akhirnya nggak gimana-gimana. Terus kamu emang nggak mau hidup normal, kata si Lexanya ini. Terus aku bilang, buat hidup normal kayaknya aku belum nemu gitu titiknya di mana. Terus dia mungkin emang udah mau ngelepas aku, tapi aku masih tahan dia kan. Kalau misalnya aku ngelepas dia, kayak aku nggak tahu gimana nanti jadinya kalau nggak ada dia. Oh, bucin kamu ya? Iya, aku bucin. Terus kalau kamu misalnya ngeliat cewek, Enggak, aku nonton sama Lexa doang. Aku nggak tertarik sama cewek lain. berarti mungkin kamu bukan les kali ya? Kamu cuman kayak
Nyaman. kagum, nyaman gitu kali ya. Wah, aku nggak tahu, itu nggak tahu. Aku nggak tahu cinta gimana, mungkin. Jadi ya udah, aku sekedar sama Lexa ya gitu. Jadi tetap balikan. Tetap sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Terus Terus kamu udah lulus belum? tinggal wisuda tahun depan. Karena Hmm. nggak kebagian tahun ini, jadi tahun depan. Tapi udah pasti lulus Udah. kuliah. Udah selesai sidang, udah selesai. Nah, dia itu penghasilannya berapa tuh si Lexa kalau udah kerja? UMR, Kak. Oke, berarti dia nggak kuliah ya? Enggak. Nah kan kamu kan sekarang kan udah lulus nih, kuliah. Berarti kamu kan kerja nih. Iya, aku ya lagi nyari-nyari juga sih, Kak. Oh, tapi tetap ya, maksudnya rencana hidup kamu tetap sama dia. Tetap sama dia sampai ya nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai ayah aku tahu kali, sampai jodohin aku sama orang lain. Ini kan unik ya, maksudnya kamu ini sekali lagi disclaimer, bukan buat ditiru, bukan buat untuk dicontoh, tapi kita doakan semoga Nara itu bisa kembali ke setelan pabrik ya. Dia sebagai cewek yang mana dia suka cowok tuh kan walaupun brengsek ya tetap aja enak kalau diranjang, lebih enak daripada cewek. Aduh, aku lebih enak cewek sih. Aduh, ini gimana nih cara ngerubahnya? Ya, tapi tetap kan harus ada pesan moral ya dari cerita kamu ini, bahwa Jangan ditiru. jangan ditiru. Apa yang bisa kamu sampaikan buat teman-teman yang nonton ini nggak baik, nggak boleh gitu ya. Ini pelajaran aja bahwa kita harus bisa punya lingkungan yang bagus. Kalau misalnya kita udah tahu nih dia misalnya ada kelainan, jangan dilanjut temenan sama dia gitu. Jaga privacy, jaga temen, pilih-pilih temen, lingkungan itu penting ya. Penting. Ada lagi yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman di rumah? Ini bukan untuk ditiru ya teman-teman, ini cuma aku ingin bercerita tentang aku. Mungkin teman-teman bisa ngambil pesan-pesannya sendiri, pesan moralnya sendiri tentang aku. Tapi ini emang bener bukan untuk ditiru. Dan Ada pesan khusus untuk yang lain? jangan pernah lesbi, jangan pernah nyaman sama sesama cewek. Karena kamu akan susah keluar dari zona itu. Oke, jadi cewek tuh sebatas teman ya. Iya, cewek itu sebatas teman curhat, gak usah terlalu pakai mandi-mandi Aduh. bareng. Aduh. Itu karena bibit-bibit hasrat itu akan muncul karena adanya setan yang mengganggu, terus kita juga jadi kayak terbawa suasana yang akhirnya kalian sendiri melakukan hal yang itu dilarang oleh agama dan tidak baik. Karena apa? Lebih baik dengan cowok karena nanti bisa punya keturunan. Karena itu dalam agama dianjurkan. Menikahlah dengan lawan jenis, kemudian punya turunan, maksudnya benar-benar menikah dan berkeluarga gitu, itu yang paling bagus. Doain Sekali lagi aja. jangan diikutin ya guys, Tidak untuk ditiru. mudah-mudahan kamu kembali ke setelan pabrik. Kamu kan cantik, kamu kan yang udah S1 lah ya. Udah S1, udah mungkin mau kerja. Mudah-mudahan nanti ada cowok yang bisa merubah mindset. Ini kan mindset ya, mindset kamu, dan bisa menggetarkan hati kamu sehingga kamu memilih untuk oke, gue menikah dengan cowok. Doain aja ya Kak, semoga cepat-cepat aku dapet cowok yang menurut baik Ya, gitu. kamu harus bisa membuka diri, jangan mentang-mentang udah punya pacar si Lexa, udah yang lain nggak mau. Kamu buka diri semua, kenalan sama semua cowok, banyakin teman-teman cowok, oke? Oke. Tapi tetap harus jaga diri. Terima kasih ceritanya, Nara. Sama-sama. Terima kasih Kakak.